Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal fisika SMP. Ada 4 soal ya tahun 2019 ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan satu-satu ya. Nomor 16 itu adalah tentang konversi suhu ya. Jadi ada termometer X ya. Kita lihat di sini adalah soal tentang membandingkan antara skala suhu X dengan skala Celcius. Jadi kita bayangkan ada dua termometer yaitu skala X dan termometer Celcius. X memiliki titik tetap bawahnya 50 ya. Jadi di sini 50 dan kalau di Celcius angka ini adalah angka 0 ya. Ini harus sudah hafal nih. Nah, kemudian titik didihnya 120. Nah, dan kalau di Celcius ini angkanya 100. Nah, jika suhu ruangan terbaca 35 derajat di 35. Nah, nilai ini berapa ya? Jika diukur dengan skala Celcius. Nah, jadi sebenarnya ini bisa kita selesaikan tanpa harus menghitung dengan rumus konversi ya. Jadi kita lihat saja di sini dari 120 sampai minus 50 ini ada 170 skala ya. 170 skala. Jadi kan min 50 naik min 49, min 48 sampai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ada 170 skala. Nah, sementara 35 angka 35 ini adalah skala ke-85. Artinya skala di tengah-tengah ya, tepat di tengah-tengah termometer X. Nah, kalau tepat di tengah-tengah termometer X, maka ini pun akan tepat di tengah-tengah termometer C. Maka ini jawabannya pasti 50 ya, di tengah-tengah antara 0 dan 100. Oke. Tapi kalau misalnya belum puas, kita hitung dengan cara yang biasa ya. Sebelumnya saya sudah men-share tentang konversi suhu menggunakan persamaan seperti ini ya, karena ini persamaannya lebih mudah untuk diingat karena polanya tetap. Jadi di sini yang X min adalah titik tetap bawah, yang max adalah titik tetap atas. Jadi kita masukin angka-angkanya. X yang dimaksud dengan 35, X minnya min 50, ini 120, ininya min 50, C minnya 0, titik tetap bawah, C maxnya 100, dan C minnya 0. Ingat kita belum tahu ya yang ini angka ini, jadi masih ditulis C. Kita selesaikan ini, jumlahkan min dari min kali min plus, jadi ditambahkan hasilnya 85, ini pun sama. 170 kalau ditambahkan. Kalau C dikurangi 0 itu C, 100 kali 0 ya 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 85 bagi 170 ini adalah setengah. Jadi untuk mencari nilai C, maka C dibuat menjadi sendirian dengan cara 100-nya pindahin ke sana. Maka 100 kali setengah adalah 50. Jadi C-nya 50 ya. Antara perhitungan dan perkiraan yang kita buat tadi sama. B hasilnya. Oke. Nomor 17 ini tentang pemuaian ya. Jadi ada batang besi A panjangnya 1 meter ya. Dipanaskan dari 20 sampai 100 sehingga panjangnya menjadi ada pertambahan sekitar 0,001 meter. Batang besi identik B dengan panjang 50 dipanaskan dengan dari 20 sampai 60. Oke, jadi tampaknya ini membandingkan dua batang besi yang identik ya, identik. Nah, identiknya berarti ada kesamaannya, bisa kesamaan ukuran atau kesamaan bahannya. Dan karena ini ukurannya jelas beda ya, ada yang semeter, maka yang dimaksud identik adalah mungkin bahannya yang sama ya, di sini bahannya yang sama. Jadi kita tahu kalau ada batang A di sepanjang L01 ya. Nanti indeks 1 ini diperlukan untuk membedakan karena di sini ada dua bahan ya yang dibandingkan, yaitu A dan bukan dua bahan, dua batang besi yang dibandingkan ya, itu besi A dan B.
Jadi untuk pembedanya kita pakai indeks lagi ada 1 dan 2. Oke, kalau batang ini dibakar, maka yang kita pahami adalah maka batangnya akan naik suhunya dan dia akan bertambah panjang sepanjang delta L1 ya. Nah, kalau batang yang sama, bahannya sama ya, tapi ukurannya beda, dipanaskan juga dia akan memanjang ya, memanjang sebesar delta L2. Yang berapa? Delta L2. Oke, kita tahu persamaan untuk pertambahan panjang akibat pemuaian itu delta L adalah L0, ini panjang awal. Delta L itu pertambahan panjang, L0 panjang awal, alfa koefisien muai, ini sifat dari bahan ya. Dan delta T yaitu kenaikan suhunya. Jadi di sini ada batang identik B, artinya apa? Artinya A dan B memiliki bahan yang sama, A dan B memiliki alfa yang sama. Jadi bisa kita berawali pekerjaan kita bahwa alfa 1 sama dengan alfa 2. Ya. Oke, yang sekarang untuk mencari alfa itu, maka kita gunakan modifikasi persamaan ini, alfanya menjadi sendirian, dibuat menjadi sendirian. Ya, caranya adalah L0 dan delta T-nya dipindah ruaskan, tetapi kalau aturannya kan asalnya dikali, jadi dibagi. Jadi, ya, jadi seperti ini, delta L1, L01 kali delta T, delta L2, per L02 kali delta T. Ya, ini indeks 1 ini dan indeks 2 ini untuk membedakan ya. Satu itu untuk yang A dan indeks 2 itu untuk yang B. Jadi boleh aja kalian tulis delta L A, B, B, B gitu ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Delta L1 sudah ketahuan yaitu 0,01. L01-nya adalah 1 meter, 1 meter. Delta T1-nya dari 20 menjadi 100 itu 80 ya. Naiknya 80. Delta L2 ditanya, L01 adalah 0,5. Ini dari cm ke meterin. Dan delta T2 adalah 40. Kita kalikan setengah kali 40 ya 20. 1 kali 80 ya 80. Nah, untuk mencari delta L2 maka 20-nya harus dipindahin ya. Jadi dikali ya, sementara 20 dan 80 itu disederhanakan jadi seperempat ya. Dan 0,01 per 4 itu 1 per 4 itu 0,25 ya. Jadi tinggal tambah 0,25. Jadi jawabannya adalah 0,00025. Jadi jawabannya D ya jawabannya 0,00025. Oke. Nah, nomor 18 ini tentang hukum kekekalan energi ya. Energi tidak bisa hilang. Energi hanya akan berubah. Jadi ada gerobak yang melalui bukit menuju lembah. Ya, jadi kalau bergerak di suatu bukit artinya punya energi potensial dan kinetik ya. Awalnya tergelincir lalu ada gesekan. Setelah tiba di lembah, jumlah energi kinetik dan potensial gerobak akan gimana? Pertama, tetap berkurang atau tidak dapat ditentukan. Oke, kita tulis dulu persamaan konversi energinya. Ya, jadi ini posisi kondisi awal ketika sebelum nyampe di lembah dan ini setelah sampai di lembah, gini ya, yang ruas kanan. Nah, yang ditanya adalah jumlah energi kinetik dan potensial gerobak setelah di lembah. Jadi artinya yang ditanya adalah EP2 plus EK2 jadi berapa? Artinya apa? Artinya kita harus memindahkan E gas dari sini ke ruas kiri. Jadi mengurangi kondisi energi kinetik dan potensial awal. Jadi jawabannya adalah setelah di lembah maka jumlah energi kinetik dan potensialnya berkurang. Jadi EP2 plus EK2 sama dengan EP1 plus EK1 kurangi E gas. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya tentang konversi energi ya. Jadi di sini benda masanya 3 kg, ada benda
jatuh dari ketinggian H menimpa pegas yang konstantanya 1470 Newton per meter sehingga pegas tertekan sejauh 20 cm. Jadi ini delta X-nya 20 cm. Jika G-nya 9,8 berapa H yang diukur? Jadi di sini ada perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi potensial pegas. Jadi bisa kita tulis bahwa energi potensial gravitasi itu sama dengan energi potensial pegas. Jadi pegas punya energi potensial, tidak ujug-ujug punya, tapi punya sebagai hasil konversi dari energi potensial gravitasi. Oke, kita tuliskan persamaannya untuk energi potensial gravitasi M kali G kali H, dan untuk energi potensial pegas setengah kali Kx kuadrat. Yang ditanya adalah H, maka M dan G-nya kita pindah ruaskan ya ke sebelah kanan. Jadi membagi persamaan ini, dan setengahnya biar lebih mudah ya giniin aja lah, dua aja di bawah ini. Oke, kita masukkan angka-angkanya. K-nya 1470, delta X-nya 0,2 kuadrat, M-nya 3 dan G-nya 9,8 ya. Jadi untuk saya kalau lihat angkanya ini ada 2, ini ada 2, ini lebih baik ditulisnya seperti inilah. 0,2 kali 0,2 ya. Jadi ini bisa dicoret kan? Ini bisa dicoret ya, jadi 0,1, 0,1 dan ini 10 ya. Nolnya 1 ya, ini juga bisa dicoret. Jadi sisanya adalah 147, 0,2, 3 dan 9,8. Seperti ini. Nah, kita kalikan ini 29,4 dan ini pun ternyata 29,4 dibagi, maka nilainya adalah 1. Jadi jawabannya C untuk nomor 19 ya. Jadi itu yang mungkin bisa disampaikan kali ini. Insya Allah nanti akan dibahas nomor-nomor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.